Hai teman-teman, saya Rival dan selamat datang di channel saya. Jadi video kali ini saya buat untuk beberapa teman-teman yang kesulitan dalam menggambar lingkaran. Nah, ada yang bilang kalau untuk menggambar lingkaran teman-teman harus menggambar wajah dulu, terus wajahnya dihapus jadilah lingkaran seperti tutorial yang SpongeBob. Pertama aku menggambar kepala, kemudian aku menghapusnya, dan 1, 2, 3, hasilnya sebuah lingkaran seperti ini. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggambar lingkaran yang sangat simple, yang sangat gampang. Teman-teman tidak harus mengikuti tutorialnya SpongeBob. Dan saya yakin semua orang bisa mengikuti tutorial ini, bahkan teman-teman yang merasa bahwa tidak memiliki bakat gambar sekalipun bisa mengikuti tutorial ini. Seperti apa caranya? Ini dia. Oke, pertama saya pastikan dulu meja dan tempat yang saya gambar ini rata dan halus permukaannya. Berikutnya saya menyiapkan kertas dan pensil. Ya, saya akan mulai dengan lingkaran yang pertama. Saya menggunakan jari tengah dan saya menempelkan pensil di jari tengah. Teman-teman bisa lihat. Nah, jari tengah ini fungsinya sebagai poros untuk membuat lingkaran. Saya taruh ke kertas namun tidak terlalu ditekan. Begitupun juga pensilnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Pensilnya jangan terlalu ditekan dan kemudian itu saya putar kertasnya. Putar secara pelan-pelan saja dan teman-teman bisa lihat. Jadilah lingkaran kecil yang pertama. Gimana? Gampang kan? Berikutnya saya akan membuat lingkaran yang sedikit lebih besar. Masih sama, tempatkan pensil di jari tengah dan kali ini porosnya ada di jari manis atau tengah lingkarannya di jari manis. Saya kembali taruh ke kertas dan kembali menekan pensilnya dan putar kertasnya. Jadi deh lingkaran yang kedua. Oke, berikutnya saya akan lanjut ke lingkaran yang sedikit lebih besar lagi menggunakan jari kelingking sebagai poros. Seperti biasa saya taruh pensilnya, saya tempelkan di jari tengah dan jari kelingkingnya sebagai poros. Tidak usah terlalu ditekan untuk menghasilkan lingkaran yang sangat bagus. Kemudian seperti biasa putar kertasnya. Nah, ini dia lingkarannya. Sangat-sangat gampang sekali. Lalu bagaimana sih membuat lingkaran yang lebih besar lagi? Ya, di daerah pergelangan tangan. Teman-teman bisa lihat yang saya tunjukkan di sekitar daerah pergelangan tangan. Kemudian saya posisikan pensil seperti biasa, seperti teman-teman menulis atau menggambar, dan saya tempelkan ke kertasnya. Tidak usah terlalu ditekan. Setelah itu putar deh kertasnya. Jadilah lingkaran yang besar. Gimana? Masih sangat gampang sekali kan? Nah, berikutnya saya akan menggunakan spidol untuk membuat lingkarannya agar teman-teman bisa melihat lebih jelas lagi lingkaran yang saya buat. Pertama, saya masih menggunakan jari tengah sebagai titik tengah lingkarannya. Teman-teman bisa melihat. Jadi deh. Berikutnya saya menggunakan jari manis sebagai poros lingkarannya. Saya sarankan teman-teman terus latihan agar bisa menghasilkan lingkaran yang benar-benar bulat dan juga natural. Dan berikut lingkaran yang lebih besar lagi menggunakan jari kelingking. Teman-teman buatnya santai saja, tidak usah terlalu ditekan.
Nah, jadi deh. Dan berikutnya saya akan membuat lingkaran yang lebih besar lagi. Menggunakan pergelangan tangan, saya taruh ke atas kertas, tidak terlalu ditekan. Dan juga spidolnya juga tidak terlalu ditekan. Kemudian saya putar kertasnya. Nah, seperti itulah cara pertama saya membuat lingkaran. Sangat-sangat gampang, bisa ditiru oleh teman-teman dan silakan mencoba. Oke, saya lanjut ke cara yang terakhir. Biasanya sebelum saya menggambar lingkaran, saya bayangkan dulu saya sedang menggambar lingkarannya. Saya buat putaran-putaran, nah, sampai tangannya agak rileks, dan saya buat lingkaran yang tipis dulu. Saya tidak menekannya, namun saya putar terus, tidak apa-apa kalau lingkarannya belum terlalu sempurna. Nah, fungsi dari lingkaran yang saya buat sebanyak ini adalah untuk menutupi bagian-bagian lingkaran yang kurang sempurna. Terus bayangkan bahwa teman-teman membuat lingkaran yang sempurna. Nah, jika terlihat sudah agak membentuk lingkaran, saya mencoba menebalkannya. Ya, jadilah lingkaran yang saya buat. Nah, di sini saya akan mencoba menguji lingkaran yang sudah saya gambar, apakah benar-benar sudah bulat atau belum. Saya mencoba membuat garis vertikal dan juga garis horizontal untuk menentukan bagian yang paling tengah dari lingkaran ini. Ya, berikutnya saya menggunakan jangka untuk menguji apakah putaran lingkaran yang saya buat itu sudah benar-benar pas. Saya pastikan dulu ukuran dari lingkarannya. Selanjutnya saya mencoba memutar jangkanya untuk menguji apakah lingkaran yang saya buat ini sudah hampir mendekati sempurna atau belum. Dan teman-teman bisa melihat, saya rasa lingkaran yang saya gambar ini sudah hampir mendekati sempurna. Jadi sangat gampang kan kalau untuk menggambar lingkaran. Teman-teman juga bisa. Oke, jadi inilah cara saya dalam menggambar lingkaran. Bagaimana menurut teman-teman? Sangat gampang dan pastinya sangat simpel kan? Jadi buat teman-teman yang mungkin belum terbiasa, saya sarankan teman-teman latih dulu tangan teman-teman. Teman-teman bisa lihat di videonya, bahkan tangan kiri saya juga mencoba untuk melatih membuat lingkaran. Jadi teruslah melatih tangan teman-teman. Saya yakin kalau teman-teman terus berlatih, pasti bisa menggambar lingkaran dengan sangat baik. Cobalah buat lingkaran yang banyak, sampai benar-benar tangan teman-teman itu terbiasa dalam menggambar lingkaran. Oke, sekian dulu video dari saya. Selamat mencoba buat teman-teman. Dan jangan lupa berpikir kreatif, jadilah kreatif. Bye-bye.